Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vanessa Syafitri dengan NIM 2402 1460 009 dari kelas Psikologi Islam 1 Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pengolahan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan ke dalam aplikasi SPSS. Jadi, bagaimana cara mengolah data itu di SPSS? Dimulai dari cara mengcoding data tersebut, kemudian mengubah item-item yang unfavorable menjadi favorable, lalu mengimpor data dari Excel ke agar bisa dimasukkan ke dalam SPSS, lalu ada uji statistik deskriptif, kemudian eh, uji normalitas, uji linearitas, eh, dan lain sebagainya, hingga data selesai diolah di dalam SPSS seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan data yang ada di Excel terlebih dahulu. Sini sudah terdapat data dari yang diambil dari penelitian melalui Google Form yang diisi oleh para partisipan. Dapat dilihat di sini terdapat eh, nama, jenis kelamin, kemudian usia, fakultas, program studi semester, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mengcoding data ini agar dapat dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, bagaimana cara mengcodingnya? Yakni pada kolom A itu kita hapus saja. Lalu pada kolom C dan juga sampai dengan E itu kita hapus juga. Dan hanya meninggalkan kolom A dan kolom B yang dimana berisikan jenis kelamin dan juga usia. Nah, pada kolom C hingga eh, kolom AQ ini merupakan item dari alat ukur variabel yang digunakan. Variabel apa yang digunakan pada penelitian ini? Yaitu variabel akademik self-efficacy dan juga variabel mental health. Nah, untuk variabel akademik self efficacy, di sini saya menggunakan alat ukur akademik self efficacy yang terdiri dari 4 dimensi dan berjumlah itemnya itu sebanyak 27. Dan untuk variabel yang kedua, itu menggunakan alat ukur mental health continuum short form, terdiri dari 3 dimensi dan itemnya berjumlah 14. Untuk uh, menyingkat ke nama item yang ada di atas ini, itu kita perlu mengkodingnya terlebih dahulu sesuai dengan nama dimensi yang digunakan. Nah, untuk variabel yang pertama, pada dimensi yang pertama, itu ada dimensi kepercayaan diri dalam berinteraksi di lingkungan pendidikan yang dimana di sini disingkat sebagai KDP. KDP ini berjumlah sebanyak 5 item, jadi kita ganti jadi KDP dan kita tambahkan di belakangnya itu angka atau sesuai dengan jumlah berapa banyak item pada dimensi tersebut. Karena di sini berjumlah 5 item, jadi kita tulis KDP 1 hingga KDP 5. Kita tarik saja seperti ini agar memudahkan, agar lebih cepat juga ya. Seperti itu. Kemudian mungkin dirapikan agar tidak terlalu besar, kita kecilkan. Nah, kemudian ada dimensi yang kedua, yaitu keyakinan dalam kinerja akademik di luar kelas. Kita singkat dengan KKA, terdiri dari 9 item. Kita rubah KKA 1. Sama seperti tadi, kita tarik saja sebanyak sejumlah uh, item pada dimensi. KKA 9 hingga KKA 9, kita rapikan lagi, kita perkecil kolomnya. Kemudian dimensi yang ketiga yaitu keyakinan dalam kinerja akademik di kelas, kita singkat dengan KAK, terdiri dari 8 item. Sama seperti tadi, kita tarik lagi hingga KAK 8. Dan dimensi yang terakhir dari variabel pertama yaitu akademik self aplikasi, yaitu kepercayaan diri dalam mengelola pekerjaan, keluarga, dan sekolah. Singkat dengan PKS. Terdiri dari 5 item. Kita tarik lagi hingga PKS 1 sampai PKS 5.
Untuk dimensi pada alat ukur variabel yang pertama telah selesai kita rubah ya. Selanjutnya kita beralih ke alat ukur variabel yang kedua, yakni mengukur variabel mental health. Di sini terdiri dari 3 dimensi. Dimensi yang pertama ini adalah emotional well-being, kita singkat dengan EWB, terdiri dari 3 item. Jadi EWB 1 hingga EWB 3. Kemudian dimensi yang kedua yaitu social well-being, kita singkat jadi SWB, terdiri dari 5 item. Kita tarik lagi hingga SWB 5. Dan dimensi yang terakhir dari alat ukur variabel yang kedua ini yaitu psychological well-being, kita singkat menjadi PWB 1 dan hingga PWB 6 karena terdiri dari 6 item. Baik, telah selesai ya. Kita ubah nama atau kita coding data dalam dimensi atau item pada penelitian ini. Dikarenakan metode penelitian yang digunakan itu merupakan metode penelitian kuantitatif, jadi di sini terdapat beberapa skala Likert ya, dari pernyataan-pernyataan yang dipilih dari pertanyaan yang diajukan pada item, yang dimana itu harus berbentuk atau berupa angka seperti ini, 5, 4, 6, sedangkan di sini masih berbentuk huruf N, STS, ATS, SS, dan sebagainya. Jadi kita ubah terlebih dahulu di sini ya, sesuai dengan skala Likert yang kita gunakan, di mana terdiri dari 7 skala Likert, yakni dari 1 hingga 7. Nah, untuk STS, ini skala Likert yang pertama atau ke-1, dan untuk SS atau sangat setuju, sedangkan STS ini adalah sangat tidak setuju. SS ini merupakan skala Likert yang ke-7. Jadi kita ubah dari STS ini menjadi 1, seperti ini, kemudian SS sangat setuju ini menjadi 7, seperti itu. Untuk lebih cepatnya lagi ya, kita bisa menggunakan ini, replace. Kita ubah dulu agar tidak terubah semua, yang harusnya tidak terubah, dia jadi terubah. Jadi kita tulis di sini STS, itu kita replace with 1, angka 1. Kita ubah, list all. Kemudian SS itu 7, kemudian N itu 4, lalu ATS agak tidak setuju itu 3, kemudian AS itu 5, kemudian TS itu 2, dan yang terakhir itu S, kita ubah menjadi 6. Baik, sudah selesai semuanya. Mungkin kita cek terlebih dahulu ya apakah terubah sini. Nah, iya, dia terubah, kita ganti dulu. Sudah ya, sudah semua. Nah, selanjutnya itu adalah mengubah atau menentukan item yang unfavorable. Mengubah item yang unfavorable di sini menjadi favorable. Kita tandai saja ya terlebih dahulu. Item-item mana saja kah yang bentuknya itu unfavorable, yaitu ada KDP 1, kita highlight saja di sini, menjadi warna kuning ya, agar dapat terlihat. KDP 1, kemudian ada KDP 4, lalu ada KAK 2, KAK 3, KAK 5, PKS 2, 3, dan 5. Jadi ada 9 item yang bentuknya unfavorable. Jadi item yang unfavorable ini tadi harus kita ubah menjadi agar bisa menjadi favorable itu dengan membalikkan skala Likert, yang dimana kita tadi menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 7 itu skala Likert sampai dengan 7 itu menjadi 7 hingga 1, seperti itu, kebalikannya seperti angka 1 yang harusnya 1 itu bukan 1 melainkan 7, angka 2 itu menjadi 6, angka 3 itu menjadi 5, 4 tetap 4, dan seterusnya seperti itu. Jadi intinya skala Likertnya itu dibalik dari 1 sampai 7 menjadi 7 sampai 1, seperti itu. Nah, bisa saja kita ubah di sini pada Excel skala Likertnya dari yang 1 ini menjadi 7, namun itu terlalu beresiko ya, nanti takutnya terubah semua apa yang tidak seharusnya diubah di sini. Jadi kita akan mengubahnya di aplikasi SPSS. Seperti itu. Jadi kita simpan terlebih dahulu data ini, maka kita akan beralih atau kita akan mengimpor data Excel ini karena ini sudah selesai. Jadi kita akan melanjutkan atau mengimpor data Excel ini ke dalam
SPSS. Baik, kita sudah berada di aplikasi SPSS-nya, di mana kita akan mengimpor data Excel yang telah kita olah tadi ke dalam SPSS ini. Pertama itu kita open another file dulu, kita buka file yang tadi, kita cari di download, kita buka di tempat yang kita menyimpan tadi ya, kita rubah juga file of type-nya itu menjadi bentuk Excel. Data statistika, kita buka, open, dan oke. Seperti ini tampilan dari data Excel yang kita olah tadi. Pada data view tampilannya seperti ini. Kemudian pada variable view tampilannya seperti ini. Nah, baik. Di sini measure pada dimensi KDP 1 hingga PWB 6 itu masih berbentuk nominal ya. Jadi harus kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk scale. Seperti itu. Kita langsung saja mengubahnya. Eh, sudah semua ya. Kita rubah ke dalam bentuk scale. Nah, selanjutnya itu adalah kita mereverse item yang tadi sudah kita olah di Excel. Item yang unfavorable itu harusnya like skala Likert-nya 7 sampai 1, yang tadi itu masih 1 sampai 7 skala Likert-nya. Jadi di sini kita pergi ke transform, kemudian recode into different variables. Kita input variabel yang merupakan variabel unfavorable, yaitu tadi KDP 1, KDP 4 kita pindahkan ke sebelah kanan, kemudian ada KAK 2, KAK 3, KAK 5, PKS 2, 3, 4, dan 5. Ada 9, kemudian kita ubah namanya pada output variabel ini, karena kita di sini ingin mereverse ya, jadi kita tambahkan huruf R depannya yang artinya reverse. Reverse itemnya yang sudah terreverse. Nah, diikuti nama item aslinya RKDP 1, kemudian change, lalu RKDP 4, change, oh tidak terubah, maaf, RKDP 1, change, RKAK 2, change, RKAK 3, change, RKAK 5, change, RPKS 2, change, RPKS 3, change, RPKS 4, change, dan yang terakhir RPKS 5, change. Kemudian kita pergi ke old and new values, tekan. Nah, pada old value ini kita isi skala Likert yang lama, yaitu 1, kemudian pada new value kita rubah menjadi 7, seperti itu. Lalu kita add, nah, nanti dia akan muncul di sini seperti ini. Kita lakukan selebihnya sama, seperti tadi. Kita rubah 2 ke 6, jadi 6, 3 itu menjadi 5, kemudian 4 itu tetap menjadi 4, 5 itu menjadi 3, 6 menjadi 2, 7 menjadi 1. Dan continue. Kita klik OK. Maka akan muncul output ya. Sebentar, outputnya. Nah, akan muncul outputnya yang seperti ini. Dimana kita sudah mereverse ya item-item, kemudian kita mengubah skala Likertnya juga. Nah, selanjutnya itu kita beralih lagi ya ke, kita lihat dulu di variable view. Nah, di sini sudah ada ya, sudah masuk item-item yang sudah di reverse. Karena di sini masih berbentuk nominal, kita rubah lagi menjadi bentuk scale, sama seperti tadi, seperti ini. Selanjutnya itu kita akan mengelompokkan jenis kelamin antara laki-laki dan juga perempuan, agar kita dapat lebih mudah mengetahui berapa jumlah antara laki-laki dan juga perempuan. Ini kita pergi lagi ke transform, kemudian record into different variable, kita masukkan jenis kelamin ini ke input variabelnya, terus pada output variabelnya, pada name itu kita ganti menjadi JK, kita change, kemudian old and new values, untuk perempuan, itu kita ganti menjadi 1, kemudian laki-laki, itu kita ubah menjadi 2. Nah, sudah pada output ya, pada outputnya sudah terlihat. Nah, di sini execute perempuan menjadi 1, laki-laki menjadi 2, seperti itu. Selanjutnya itu adalah mengelompokkan menjadi 1 item-item dari dimensi alat ukur variabel yang pertama dan juga variabel yang kedua. Jadi kita satukan. Jadi menjadi 2 bentuk ya. Kita sesuaikan dengan
variabel yang nantinya akan kita ukur. Kita pergi ke transform, kemudian kita compute variabel. Variabel yang pertama itu academic salarification. Jadi kita kasih nama di sini academic salarification. Kemudian jangan lupa pada function groupnya ini kita pilih statistical, kemudian pilih mean. Nah, jika muncul seperti ini kita hapus saja tanda tanyanya. Kita masukkan item dari alat ukur academic salarification. Nah, jangan lupa untuk memasukkan item yang sudah di reverse tadi ya. Jadi tidak perlu memasukkan item yang tidak di reverse pada item yang alpha variable. Jadi kita masukkan yang sudah di reverse, kemudian yang alpha variable tetap dimasukkan yang tidak dirubah. Seperti itu seterusnya ya. Hingga item-item pada alat ukur variabel akademis aplikasi sudah disatukan semua. P8, kemudian RPKS 1, RPKS 2, RPKS 3, RPKS 4, dan yang terakhir itu RPKS 5. Lalu sudah selesai, kita klik OK. Pada outputnya itu sudah tampil ya di sini. Sudah kita masukkan, kemudian kita ulangi lagi cara yang pertama tadi untuk alat ukur variabel yang kedua. Transform, compute variabel, kita reset saja, kita masukkan variabel yang kedua itu mental health. Jangan lupa statistical, ya. Hapus lagi tanda tanyanya, kemudian mental health ini dimulai dari EWB1, kita masukkan. Untuk item-item pada alat ukur variabel yang kedua ini semuanya variabel ya, jadi tidak ada yang diubah atau yang kita reverse pada itemnya. PWB4, PWB5, dan terakhir PWB6. Ada 14 item di sini. Kita klik OK. Maka akan muncul lagi pada outputnya. Seperti ini. Setelah itu, nah, selanjutnya yakni kita akan melanjutkan olah data yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara menentukan central tendency, variability, dan juga uji normalitas pada variabel academic aplikasi dan juga variabel mental health. Di sini kita akan melakukan uji statistik deskriptif. Jadi, untuk mengetahui mean dan juga standar deviasi dari kedua variabel. Baik. Kita pergi ke analyze, kemudian kita ke deskriptif statistik, kemudian tekan frekuensi, kita masukkan variabel yang tadi sudah kita input ya, ASE dan juga MHCSF. Lalu pada statistik, kita tekan itu mean dan standar deviasinya saja. Namun bisa saja kita centang ya, median, mode, sum, variance, range, minimum, maksimum, atau standar error. Mean ini apabila dibutuhkan, namun yang paling sering muncul yang paling sering hanya dibahas itu adalah mean dan juga standar deviasi pada variabel. Kita tekan continue, kemudian oke. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Untuk mean dari ASE itu 4,974, untuk mean MHCSF itu 4,435, untuk standar deviasi dari akademis aplikasi itu 0,601, untuk standar deviasi mental health itu 0,929. Kemudian selanjutnya itu merupakan masih kita uji statistik deskriptif ini. Kita pergi lagi ke analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita tekan explore. Nah, di sini kita masukkan dependent list ya. Masukkan variabel dalam ini, kemudian kita pilih plots. Normality plots with test ini kita centang, kemudian histogram juga jangan kita lupa untuk mencentangnya ya. Lalu continue, oke. Nah, maka akan muncul explore, yang dimana terdiri dari tabel deskriptif, kemudian test of normality dan juga histogram dari masing-masing variabel. Seperti itu. Baik, dapat kita lihat ya di sini untuk test of normality atau uji normalitas pada Kolmogorov-Smirnov itu adalah signifikan untuk ASE itu 0,200.
Artinya ini lebih dari 0,05, di mana untuk, eee, di apa, untuk bisa dikatakan data itu terdistribusi normal apabila kedua variabelnya itu lebih dari 0,05. Sedangkan di sini hanya salah satu dari variabel saja. Sedangkan untuk variabel yang kedua mental health itu kurang dari 0,05. Jadi dia tidak bisa dikatakan terdistribusi normal. Jadi dia tidak terdistribusi normal pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Untuk Sapir-Whorf juga kita lihat di sini sama saja seperti Kolmogorov-Smirnov, hanya salah satu saja yang variabelnya itu terdistribusi normal. Sedangkan salah satu variabel lainnya itu tidak terdistribusi normal. Maka untuk uji normalitas yang ini tidak dapat kita gunakan pada data kita. Kemudian untuk uji normalitas skewness kurtosis, kita lihat di sini pada standar error ya. Di sini skewness kurtosis antara variabel ASE dan MHCSF itu sama nilainya ya, itu 0,201 dan 0,400 untuk nilai kurtosis. Dan juga dia nilainya itu lebih dari 0,05. Untuk pelaporan hasil yaitu pada eh, pada kolom pada kolom Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai eh, signifikansi sebesar, kita lihat tadi nilai signifikansi untuk eh, sebesar signifikansi untuk variabel akademik self efficacy sebesar 0,200 dan untuk variabel mental health sebesar 0,020. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa sebaran skor akademik self efficacy terhadap lingkungan, terhadap mental health, sebentar, kita besarkan saja ya, sepertinya, terhadap mental health, eh, yaitu kita masukkan nilai dari eh, nilai dari output yang tadi ini. Untuk nilai DF-nya ini 145 ya. Untuk nilai D itu 145 sama dengan 0,056 ya. Untuk di statistiknya itu 0,056, kemudian untuk p-value-nya itu 0,200 seperti itu. Sebentar, mental health D itu tadi 145 sama dengan apa? 0,056, 0,056. 0,056. Kemudian p-value-nya itu sama dengan 0,200 ya. 0,200. Dan sebarang skor. Salah di sini. Terdapat kesalahan, dapat disimpulkan bahwa sebaran skor akademik aplikasi itu nilai ini D145 dengan nilai statistiknya 0,056 dengan p-value-nya 0,200 terhadap mental health itu D-nya 145 sama dengan nilai tadinya, nilai signifikannya 0,081. 0,081. P-value-nya sama dengan kita lihat dulu ya, 0,020. 0,020. Seperti itu. Kita rapikan dulu ya. Di mana?
Selanjutnya itu tidak terdistribusi normal. Seperti itu. Untuk variabel akan misal. Kita rapikan. Jadi untuk pelaporan hasil, itu pelaporan hasil pada kolom Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai signifikansi untuk variabel akademik aplikasi sebesar 0,200 dan untuk variabel mental health sebesar 0,020. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa sebaran skor akademik aplikasi nilai D-nya 145, di mana nilai statistiknya itu 0,056 dengan p-value-nya 0,200 terhadap mental health, D nilai D-nya itu 145, nilai statistiknya 0,081 dan nilai p-value-nya itu adalah 0,020 dikatakan tidak terdistribusi normal karena antara kedua variabel itu tidak saling sama nilainya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita kembali lagi kepada output. Dikarenakan uji normalitas pada Kolmogorov-Smirnov dan juga Sapirov ini tidak terdistribusi normal, maka kita menggunakan hasil uji normalitas untuk akademik verifikasi dan mental health ini menggunakan uji normalitas skewness dan kurtosis. Di mana dapat kita laporkan hasilnya itu sebentar. Dapat kita laporkan untuk pelaporan hasil skewness dan kurtosis ini yaitu didapatkan hasil dengan menggunakan uji normalitas, skewness, dan kurtosis pada variabel academic, self-efficacy, dan mental health memiliki nilai skewness sebesar 0,201 dan nilai kurtosis sebesar 0,400, yang mana hal ini menunjukkan data terdistribusi normal. Seperti itu. Kita rapikan dulu. Ini menunjukkan data terdistribusi normal. Baik, selanjutnya itu adalah kita akan menuju atau kita beralih ke langkah selanjutnya dalam pengolahan data ini, yakni uji linearitas. Kita pergi ke analyze, kemudian eh, kita pergi ke compare means, kemudian pilih means, kita masukkan dependent list atau variabel dependent kita ya. Kemudian untuk independent listnya kita masukkan variabel independent kita. Kemudian eh, ke options, kemudian untuk statistik for first layer itu kita centang test for linearity-nya. Dan continue, dan oke. Akan seperti ini. Baik, di sini dapat dilihat pada tabel ANOVA atau ANOVA table itu kita lihat pada nilai pada linearity-nya ya, baris pada linearity, dan juga total dari DF. Dari hasil ini, kita dapat langsung melaporkannya hasil ke dalam Word. Namun sebelum itu kita harus melakukan uji hipotesis terlebih dahulu. Apakah data ini terdistribusi normal atau tidak terdistribusi normal, dan juga apakah data ini linear atau tidak linear. Seperti itu. Jadi kita ke Word terlebih dahulu. Kita ketik ya, pelaporan hasil uji. Untuk hipotesis nolnya, yaitu data pada variabel academic, self-efficacy, dan variabel mental health tidak terdistribusi normal. Dan untuk HA-nya atau H hipotesis alternatifnya yaitu kita copy dan kata tidak ini kita hilangkan. Jadi data pada variabel untuk data hipotesis alternatifnya yaitu data
pada variabel akademik self-efficacy dan variabel mental health terdistribusi normal. Seperti itu. Kemudian, untuk hipotesis uji linearitasnya, H0-nya adalah tidak terdapat hubungan yang linear antara academic self-efficacy dengan mental health. Tidak terdapat hubungan yang linear antara academic self-efficacy dengan mental health pada mahasiswa. Ini untuk hasil dari hipotesis nolnya, itu tidak terdapat hubungan yang linear antara academic self-efficacy dengan mental health pada mahasiswa. Kemudian untuk HA-nya, yaitu terdapat hubungan yang linear antara academic self-efficacy dengan mental health pada mahasiswa. Seperti itu. Lalu kita melakukan pelaporan hasil uji linearitas. Pada hasil uji linearitas, ditemukan bahwa F itu tadi nilainya 1,144 ya. Kita lihat di sini. Pada output, itu nilai DF-nya ya. Untuk yang nilai DF yang pertama itu 1, kemudian DF yang kedua itu 144. Nah, kemudian nilai F-nya 36,128 dan nilai signifikan atau p-value-nya itu 0,00, di mana bisa dikatakan bahwasannya nilai ini di bawah 0,05. Dan dapat dikatakan juga bahwasannya data ini terdistribusi normal dan juga terdapat hubungan yang linear karena nilainya di bawah 0,05. Nilai signifikannya di bawah 0,05. Seperti itu. Kita kembali lagi ke Word sama dengan berapa? Jadi 36,128. 36,128. Kemudian P sama dengan 0,000 pada garis linearity. Sehingga dapat diartikan bahwa antara akademik antara variabel academic self-efficacy terhadap mental health terdapat hubungan yang linear. Di sini terhadap ya, terhadap. Hubungan yang linear, seperti itu. Jadi pada hasil uji linearitas ditemukan bahwa nilai F ini 1 dan 144 itu sama dengan 36,128 dengan nilai p-value-nya itu 0,000 pada garis linearity. Sehingga dapat diartikan bahwa antara variabel academic self-efficacy terhadap mental health terdapat hubungan yang linear. Seperti itu. Jadi ini dia hasil dari hipotesis dan juga pelaporannya ya. Jadi bisa juga dikatakan dalam kurung hipotesis alternatif diterima. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke langkah mengolah data yang selanjutnya. Melanjutkan dengan mengolah data selanjutnya, yaitu dikarenakan kita telah mengetahui bahwasannya data kita itu terdistribusi normal dan juga linear dari hasil pelaporan yang telah dilakukan, maka selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Di sini uji korelasi yang digunakan adalah uji korelasi Pearson. Nah, di sini kita pergi ke analyze terlebih dahulu, kemudian ke correlate, kemudian kita pilih bivariate ini, kita masukkan variabel, kemudian pilih style, pilih option, maaf. Mungkin boleh di statistik ini kita conteng saja ya untuk mengetahui mean dan standar deviasinya, kemudian oke. Nah, seperti ini. Untuk uji korelasi Pearson. Kita lihat di sini Pearson correlation untuk MHCSF itu 0,444 dengan nilai signifikannya 0,0000. Sama saja untuk MHCSF-nya yaitu 0,444 dan juga nilai signifikannya 0,000. Di mana hal ini dapat dikatakan bahwasannya terdapat hubungan antara akademik aplikasi dengan mental health pada mahasiswa, dikarenakan nilai signifikannya itu di bawah atau lebih kecil dari 0,005. Seperti itu. Kita juga bisa langsung ke laporan saja ya.
Kita pergi ke pelaporan. Laporan hasil uji korelasi Pearson. Sebelum itu, kita juga dapat tuliskan hipotesisnya terlebih dahulu ya. Untuk hipotesis nolnya itu adalah eh, tidak terdapat hubungan, atau bisa juga korelasi ya, tidak terdapat korelasi antara akademik self-efficacy dengan mental health pada mahasiswa. Kemudian hipotesis alternatifnya itu kita perbaiki dulu. Hipotesis alternatifnya itu terdapat korelasi antara akademik self-efficacy dengan mental health pada mahasiswa. Jadi pelaporan hasil uji korelasi Pearsonnya dapat kita tulis yaitu hasil analisis uji korelasi Pearson menemukan bahwa uji korelasi Pearson menemukan bahwa akademik self-efficacy mempunyai hubungan. Nah, di sini itu memiliki hubungan yang seperti apa terlebih dahulu? Apakah dia memiliki hubungan yang rendah, sedang, atau kuat? Nah, dapat kita lihat bahwasanya tadi uh, nilai dari masing-masing kedua variabel pada korelasi Pearsonnya itu adalah 0,444. Nah, jikalau dilihat pada buku Sadiki, uh, nilai antara 0,444 itu termasuk ke dalam nilai antara 0,40 sampai 0,599 yang dimana itu dikategorikan sedang. Jadi, hasil analisis uji korelasi Pearson menemukan bahwa akademik self-efficacy mempunyai hubungan yang sedang. Yang mempunyai hubungan sedang yang signifikan dengan mental health. Nilai R-nya sama dengan, kita lihat, nilai R-nya 0,444 ya. Kemudian untuk nilai N-nya itu 145. Kemudian p-value-nya 0,00 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga kita dapat tuliskan seperti ini. Hipotesis alternatif diterima. Karena kan nilai F-nya 0,444, kemudian nilai N-nya nilai N-nya 145, dan nilai P-value-nya adalah 0,000, mana itu di bawah atau lebih kecil dari 0,005. Lebih kecil dari 0,05, seperti itu. Dan dinyatakan hipotesisnya yaitu hipotesis alternatif yang diterima. Kemudian, arah hubungan kedua variabel, arah hubungan kedua variabel adalah positif, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi akademik self-efficacy, maka semakin tinggi pula mental health pada mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini dia laporan hasil uji korelasi Pearson. Ya, ini hasil analisis uji korelasi Pearson menemukan bahwa
Academic self-efficacy mempunyai hubungan sedang yang signifikan dengan mental health, di mana nilai N itu adalah 0,444, nilai N-nya 145, p-value-nya 0,000, di mana hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nolnya ditolak. Arah hubungan kedua variabel adalah positif, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi academic self-efficacy, maka semakin tinggi pula mental health pada mahasiswa. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan beralih pada pengolahan data selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan uji regresi linear sederhana, yang dimana untuk membuktikan ya, uji asumsi apakah data itu terdistribusi normal, linear, dan juga uh, heteroskedastisitas. Nah, dikarenakan sebelumnya sudah melakukan uji normalitas dan juga linearitas, maka saya langsung saja untuk melakukan uji asumsi heteroskedastisitas, di mana uji asumsi heteroskedastisitas ini untuk mengetahui apakah antara uh, variabel X atau variabel akademik self-efficacy dan variabel Y atau variabel mental health itu memiliki masalah heteroskedastisitas atau tidak memiliki masalah heteroskedastisitas, seperti itu. Baik, langsung saja kita akan pergi ke analyze, kemudian regression, pilih linear, kemudian masukkan variabel dependent serta variabel independen yang dimiliki. Kemudian pilih save pada kotak residual sini, kita centang unstandardized, kemudian continue dan oke. Nah, kemudian kita akan klik transform, kemudian compute variable. Nah, target variabel ini ditulis A, BS, res underscore 1. Pada numeric expression tulis A, BS, buka kurung, res underscore 1, tutup kurung. Lalu res underscore 1 ini kita dapatkan dari ini. Unstandardized residual, res underscore 1. Di mana ini muncul di tabel yang anti-taught ya, bukan yang di output. Nah, klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Kita coba cek di tabel data set ya, anti-taught data self ini. Nah, sini sudah muncul res underscore 1, ABS res underscore 1. Di data view juga kita dapat lihat. Ini ya, seperti itu. Kemudian, kita klik analyze lagi, regression, dan linear. Nah, yang untuk variable dependennya ini kita ganti, kita kembalikan, kita coba yang ABS res underscore 1 ini. Masukkan di sini. Eh, kemudian, hapus unstandardized-nya ini. Dan continue. Lalu, klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, dikarenakan terdapat masalah ya, terdapat masalah heteroskedastisitas, dikarenakan apabila terdapat masalah heteroskedastisitas yaitu apabila nilai p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05. Sedangkan apabila tidak memiliki masalah heteroskedastisitas, itu nilai p-value-nya harus lebih besar dari 0,05. Jadi kita akan melakukan uji asumsi heteroskedastisitas terlebih dahulu. Uji asumsi heteroskedastisitas lagi, namun menggunakan analisis korelasi Spearman-Rho. Kita klik analyze, kemudian ini menggunakan analisis korelasi Spearman yang kita pilih. Kemudian bivariate, kemudian pilih yang ini kita masukkan, kemudian ASE, kemudian correlation coefficient-nya yang ini Pearson yang ini kita hapus centangnya, pilih yang Spearman, dan klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Maka hasilnya akan menunjukkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,567 seperti itu. Lalu kita melakukan uji regresi linear sederhana ya. Kita klik analyze lagi, kemudian regression, kemudian linear. Nah, yang ini kita ganti saja dengan MHCSF. Kemudian pilih statistik, centang deskriptif dengan confidence interval untuk mengetahui nilai confidence intervalnya berapa. Kemudian klik continue. Lalu oke. Nah, sudah terdapat hasilnya ya di sini. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan laporan hasil di Word. Eh, kita bagikan dulu. Nah, uji regresi linear sederhana ini kita ingin mengetahui atau ingin membuktikan hipotesis-hipotesis yang mungkin saja terjadi, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Jadi untuk hipotesis nol, yaitu sama dengan academic self-efficacy tidak memprediksi mental
mental health pada mahasiswa. Sedangkan hipotesis alternatifnya itu adalah academic self-efficacy memprediksi mental health pada mahasiswa. Kita lakukan laporan, kita buktikan dari laporan hasil ya, laporan hasil yang kita dapatkan. Mungkin kita copy saja tabel yang dibutuhkan. Kemudian nah, seperti ini ya, kecilkan saja. Baik, kita bisa langsung melakukan pelaporan hasil dari tabel ini, yaitu pelaporan hasil uji regresi. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa academic self-efficacy secara signifikan memprediksi mental health pada mahasiswa. Kita bisa tulis angka-angka yang menunjukkan hal itu, yaitu beta. Kita bisa cari di insert lambang beta, simbol beta yang ini. Taruh beta sama dengan ini, nilai beta 0,444. 0,444, titik koma, kemudian nilai T. Nah, kita lihat dulu di output. Nilai T-nya itu untuk yang di tabel anak ini 143. Nilai T-nya adalah 143. Sama dengan yang ini 5,932. Sama dengan 5,932. Titik koma, ya p-value-nya sama dengan ini signifikannya 0,00. 0,000. Lalu titik koma lagi, kita bisa tambahkan nilai ini ya, confidence intervalnya. Bisa 95% confidence interval dari B. Tuh, kita lihat di sini pada nilai lower bound 0,458. 0,458. Titik koma, kemudian nilai dari upper bound. Ini 0,916. Nah, untuk itu eh, kita tutup kurung terlebih dahulu. Jadi hipotesis alternatif kita terima. Selanjutnya, academic self-efficacy juga mampu menjelaskan secara signifikan besar perubahan eh, proporsi varian varian mental health terus koma. Nah, di sini dimasukkan nilai R square-nya. Nilai R square-nya itu sama dengan R-nya sama dengan ini. Jadi nilai R square-nya itu 0, salah, yang ini 0,197. Nah, 0,197, 197. Titik koma, kemudian nilai F sama dengan, kita lihat di output, itu, ini, nilai F-nya 35,183. 35,183. Kita copy saja ya sepertinya. Kita copy saja, kemudian di bawah sini. Sini. Nah, ini nilai DF, nilai F 35,183. Dengan buka kurung terlebih dahulu, satu titik koma atau koma saja, 143 sama dengan 35,183. 35,183.
0,183. Dan p-value-nya sama dengan ini 0,000. 0,000. Kalau lebih kecil dari 0,05. Academic self-efficacy memiliki nilai koefisien regresi yang positif terhadap mental health pada mahasiswa. Artinya, semakin besar skor academic self-efficacy, atau boleh semakin tinggi boleh menggunakan itu, sepertinya kita menggunakan semakin tinggi saja. Artinya semakin tinggi skor academic self-efficacy, semakin tinggi mental health pada mahasiswa dan berlaku sebaliknya. Seperti itu untuk pelaporannya. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita miringkan yang perlu untuk dimiringkan kalimatnya. Jadi ini hasil dari uji regresi, paparan hasil uji regresi. Yakni hasil uji regresi menunjukkan bahwa academic self-efficacy secara signifikan memprediksi mental health pada mahasiswa, di mana dapat dilihat pada nilai betanya itu 0,444, nilai T-nya itu 143 sama dengan 5,932, p-value-nya sama dengan 0,000, nilai 95%, confidence intervalnya dari beta itu 0,458 untuk lower bound dan 0,916 untuk upper bound. Jadi hipotesis alternatif dari uji regresi ini diterima. Berarti untuk uji hipotesis alternatif yang ini diterima. Ini akademik aplikasi memprediksi mental health pada mahasiswa. Akademik aplikasi juga mampu menjelaskan secara signifikan besar perubahan proporsi varian mental health. Ini dengan nilai R square-nya sama dengan 0,197, nilai F-nya 143, sama dengan 35,183, dengan p-value-nya sama dengan 0,000. Akademik aplikasi memiliki nilai koefisien regresi yang positif terhadap mental health pada mahasiswa. Artinya, semakin tinggi skor akademik aplikasi, semakin tinggi pula mental health pada mahasiswa dan berlaku sebaliknya, seperti itu. Jadi, untuk cara uji hipotesis regresi linear sederhana ini sudah selesai. Saya akan melakukan uji hipotesis independen sampel di PES. Beralih ke metode pengolahan data yang selanjutnya, yakni untuk menguji perbedaan antara sampel satu dengan sampel yang lainnya. Uji T atau uji perbedaan ini untuk menguji perbedaan antara dua kelompok yang berbeda atau lebih dari dua kelompok. Nah, di sini saya menggunakan uji independent sample t-test, yang dimana menguji antara dua kelompok yang berbeda, yakni saya memfokuskan pengujian terhadap perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Langsung saja kita buat terlebih dahulu hipotesis yang ingin kita buktikan di sini. Di sini saya ingin menguji variabel mental health pada laki-laki dan perempuan. Baik, terlebih dahulu membuat hipotesis independent sample t-test. Hipotesis 0 sama dengan tidak ada perbedaan antara tingkat mental health pada mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki. Untuk hipotesis alternatifnya itu ada perbedaan antara tingkat mental health pada mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki. Nah,
Ini merupakan hipotesis yang nantinya dibuktikan dengan melakukan analisis. Baik, kita langsung saja ke output. Data sebelum melakukan uji T ini juga perlu untuk memastikan terlebih dahulu apakah data yang dimiliki itu terdistribusi normal atau tidak. Nah, dikarenakan sudah melakukan uji normalitas dan terbukti bahwasanya data ini terdistribusi normal, maka saya langsung saja untuk melakukan uji independent sample t-test. Kita klik analyze, kemudian compare means, lalu independent sample t-test. Nah, untuk tes variabel yang ingin saya tes adalah mental health. Ini kita masukkan, kemudian untuk grouping variabelnya itu adalah jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Define groups, ketik angka 1 dan angka 2, continue, sudah. Tinggal klik OK. Nah, ini merupakan hasil analisis dari uji T, di mana di sini terlihat untuk jenis kelamin yang satu ini sudah ya, ini perempuan, untuk yang kedua ini laki-laki, seperti sebelumnya saat pengelompokan data antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Di sini perempuannya berjumlah 115 dan untuk laki-lakinya berjumlah 30. Di sini juga terdapat nilai mean dan standar deviasinya. Nah, dapat dilihat di sini sekilas untuk nilai signifikannya, yakni tidak signifikan karena uh, lebih dari 0,05 ya. Maka dari itu bisa kita laporkan saja langsung di Word. Nah, sepertinya perlu untuk di copy. Kita klik yang gambar buku kuning seperti ini, maka dia keseluruhan eh, keseluruhan dia akan langsung ke blok. Lalu kita klik kanan, copy. Nah, kita copy di Word atau di hasil laporan. Kita paste sini dan kita kecilkan terlebih dahulu tabelnya seperti ini. Maka bisa langsung melakukan pelaporan hasil. Kita di sini menggunakan pelaporan APA, yakni American Psychological Association. Ini pelaporan hasil uji independen sampel t-test. Berdasarkan hasil uji independen sampel t-test, ditemukan bahwa di sini tidak ada perbedaan karena dia nilainya tidak signifikan. Jadi tidak ada perbedaan signifikan, tidak ada perbedaan signifikan nilai rata-rata mental health, nilai rata-rata mental health, karena yang diuji tadi adalah mental health, pada mahasiswa perempuan. Kita langsung buat saja mean dan standar deviasinya. Meannya sama dengan, dapat dilihat di sini, mean untuk perempuan yaitu 4,473, 4,474 ya, 4,474, 4,474. Kemudian standar deviasinya itu sama dengan 0,848. 0,848. 0,848. Untuk kurung lebih tinggi ya. Antara perempuan ini lebih tinggi daripada mahasiswa laki-laki. Di mana meannya untuk laki-laki ini 4,28.
4,288. 4,288 dan standar deviasinya itu 1,198. 1,198. Kemudian kita tutup kurung terlebih dahulu, koma. Untuk nilai T, nilai T-nya di sini eh, 143, 143 karena dilihat dari N, N-nya itu harus dikurang 2, karena di sini jumlahnya 145, maka N dikurang 2 atau 145 dikurang 2 sama dengan 143. Di nilai T di sini 143, kita ambil yang ini, itu 0,975. Kemudian nilai p-value-nya. P-value-nya di sini 0,331. Yang ini. Nah, atau p-value-nya ini lebih besar dari 0,05. Untuk bisa menentukan nilai data itu signifikan atau tidak signifikan, maka bisa juga dilihat dari analisis p-value yang kita gunakan. Apabila p-value-nya ini lebih p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka eh, hasil hasil data signifikan. Apabila p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka data tidak signifikan. Nah, dikarenakan nilai yang penelitian yang hasil dari penelitian data ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan karena lebih besar dari 0,05. Seperti itu. Dan artinya di sini hipotesis hipotesis alternatif tidak diterima. Seperti itu. Jadi ini dia hasil dari uji independent sampel t-test pengukuran variabel mental health, yakni berdasarkan hasil uji independent sampel t-test ditemukan bahwa tidak ada perbedaan signifikan nilai rata-rata mental health pada mahasiswa perempuan, yakni nilai MEN-nya itu 4,474, standar deviasinya 0,848, lebih tinggi daripada mahasiswa laki-laki, yakni MEN-nya 4,288. Dan standar deviasinya kok 1,198. Nilai T-nya yaitu 0,975 dan p-value-nya 0,331 atau lebih dari 0,05, lebih besar dari 0,05. Jadi hipotesis alternatif di sini tidak diterima. Seperti itu. Selanjutnya beralih ke metode pengolahan data berikutnya, yakni uji one way ANOVA. Selanjutnya metode uji one way ANOVA, yang dimana untuk mengetahui apakah tidak ada perbedaan atau ada perbedaan rata-rata dari dua sampel yang tidak berhubungan, yang tidak saling berhubungan. Sebelum itu uh, perlu untuk melakukan uji hipotesis terlebih dahulu seperti biasa. Kita melakukan uji hipotesis. Nah, uji one way ANOVA. Hipotesis 0 sama dengan tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya di sini variabel yang ingin diuji yaitu academic self-efficacy. Tidak ada perbedaan academic self-efficacy pada mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki. Kemudian, untuk hipotesis alternatifnya yaitu ada perbedaan academic self-efficacy pada mahasiswa perempuan dan mahasiswa laki-laki. Nah, hipotesis ini yang nantinya akan dibuktikan dari analisis yang ingin dilakukan. Langsung saja, klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian One Way ANOVA, dan masukkan variabel yang ingin diuji di academic aplikasi, dan pada Options, klik Options. Pada tabel statistik ini kita contoh yang deskriptif, kemudian Homogeneity of Variance Test, kemudian Continue, dan faktor ini kita masukkan jenis kelamin, kemudian Oke. Nah, ini merupakan hasil dari
analisis one way ANOVA. Dapat dilihat di sini untuk nilai signifikannya yaitu lebih dari 0,05, yang artinya eh, tidak ada perbedaan signifikan. Data tidak signifikan karena lebih dari 0,05. Bisa langsung saja kita laporkan pada pelaporan hasil. Sebelum itu, sepertinya di copy dulu ya. Di copy dulu sama klik yang buku kuning ini, kemudian klik kanan dan copy, kemudian ke Word atau ke pelaporan hasil. Hmm, ya, sudah seperti ini. Kemudian laporan hasil uji one way ANOVA, yakni berdasarkan hasil uji one way ANOVA menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa tidak terdapat eh, perbedaan signifikan akademik self-efficacy pada mahasiswa. Berdasarkan hasil uji one way ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan akademik efficacy berdasarkan pada jenis kelamin. Nah, ini nilai F-nya. Nilai F itu sama dengan 1,43 nilai ini, nilai F ini, kemudian yang ini, 3, dan nilai F-nya adalah 0,046. Sama dengan 0,046, kemudian nilai p-value-nya itu sama dengan 0,830. Nah, yang dimana artinya hipotesis alternatif tidak diterima. Tidak diterima. Kemudian, secara berurutan, skor akademik self-efficacy secara berurutan, skor akademik self-efficacy pada mahasiswa dari tinggi ke rendah, pada mahasiswa dari tinggi ke rendah berdasarkan jenis kelamin. Kita lihat, untuk jenis kelamin perempuan lebih tinggi ya dari laki-laki. Jenis kelamin perempuan, nilai meannya perempuan itu 4,979 atau 4,980 ya. 4,980, 4,980, 980. Nilai standar deviasinya itu 0,589, 0,590, 0,590, 0,590. Dan jenis kelamin laki-laki, laki-laki, ini nilai meannya 4,953. 4,953, dan standar deviasinya itu 0,655. 0,655. 0,655. Yang dimana hipotesis alternatif tidak diterima. Rapihkan terlebih dahulu. Nah, untuk laporan hasil uji one way ANOVA ini sudah didapatkan hasilnya, yakni berdasarkan hasil uji one way ANOVA menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan akademik self-efficacy berdasarkan pada jenis kelamin, mana nilai F-nya itu 1,143, yakni 0,046, nilai p-value-nya 0,830 atau lebih besar dari 0,05. Tandanya hipotesis alternatif tidak diterima, yakni hipotesis 0 yang diterima. Secara berurutan, skor akademik kualifikasi pada mahasiswa dari tinggi ke rendah berdasarkan jenis kelamin perempuan, yakni di mana nilai mean dan juga standar deviasinya, yakni meannya 4,980, standar deviasinya 0,590. Kemudian jenis kelamin laki-laki, nilai mean
4,953 dan standar deviasinya 0,655. Jadi hipotesis alternatifnya tidak diterima. Seperti itu. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai urutan pengolahan data dari awal, di mana data masih di dalam format file Excel, kemudian diimport ke dalam SPSS hingga sampai di hasil uji one way ANOVA yang terakhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan, saya laporkan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Fadiza Syafitri mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.